Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perpajakan atas industri jasa konstruksi. Untuk definisinya, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. Untuk dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua, PP 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ketiga, PMPK strip 187 garis miring PMPK titik 03 garis miring 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PMPK strip 153 garis miring PMPK titik 03 garis miring 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang terakhir, SE strip 05 garis miring PJ titik 03 garis miring 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya, untuk subjek pajak dalam hal ini adalah kontraktor atas pelaksanaan konstruksi tersebut, yaitu orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. Termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Untuk objek pajaknya, kontraktor yang memiliki orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional tersebut di atas akan dikenakan pajak penghasilan dari kegiatan yang meliputi 1. Jasa perencanaan konstruksi, kedua, jasa pelaksanaan konstruksi, dan ketiga, jasa pengawasan konstruksi. Untuk tarif PPh final, dalam PP 51 dijelaskan bahwa atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Untuk jasa perencanaan konstruksi, 4% untuk perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi, 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi kecil, dan 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Untuk jasa pengawasan, 4% untuk pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk dasar pengenaan pajak, perhitungan PPh final atas jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PMPK strip 187 garis miring PMPK titik 03 garis miring 2008 pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikali tarif pajak perhitungan atas jenis jasa konstruksi yang dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotongan pajak.
Dan yang kedua, jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan atas jenis jasa konstruksi yang disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal penggunaan jasa bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya, untuk pemotongan pajak, tata cara pemotongan bila menggunakan jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Dan bila penggunaan jasa adalah selain huruf A, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin. Selanjutnya, untuk tata cara pembayaran dan pelaporan. 1. Pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal penggunaan jasa bukan merupakan pemotongan pajak. Yang kedua, pajak yang dibayar atau terutama di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan jasa usaha konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang ketiga, dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutama pajak penghasilan yang bersifat final. Dengan surat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Dalam hal piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih kembali, tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang keempat, penyediaan jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari kegiatan usaha selain jasa konstruksi. Yang kelima, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyediaan jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk studi kasusnya, saya akan mengambil contoh perhitungan PPh jasa konstruksi. Untuk soalnya, Bapak Yoni akan membangun sebuah bangunan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bapak Yoni menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang masih dikualifikasi sebagai perusahaan kecil, namun beliau direkomendasikan oleh temannya. Bapak Yoni melakukan konsultasi perencanaan, tata letak bangunan, ukuran setiap ruangan, memilih bahan bangunan, hingga proses pengerjaan. Perusahaan konstruksi tersebut pun memberi Bapak Yoni sebuah dokumen yang berisikan rincian biaya. Rincian biaya ini yang dikenal sebagai nilai kontrak. Nilai kontrak sebesar 3 miliar rupiah tersebut disetujui kedua belah pihak di atas dengan tanda tangan di atas materai dan akan dibayar setelah pengerjaan selesai. Maka perhitungannya sebagai berikut. Nilai kontrak dikali tarif PPh jasa konstruksi perusahaan kecil. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa perusahaan kecil memiliki tarif 3%. Maka 3 miliar rupiah dikali 3% sama dengan 90 juta rupiah. Maka penyedia jasa menyetor sebesar 90 juta rupiah ke kantor pajak sebagai pajak penghasilan jasa konstruksi. Setelah itu, Bapak Yoni akan mendapatkan bukti potong PPh final jasa konstruksi dari penyedia jasa yang didapat dari kantor pajak.
Bukti potong inilah yang akan dilaporkan sebagai SPT pajak Bapak Yoni. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.